Di Udah, saya Bu. sudah, Ibu. Sudah terlihat yang di-share? Sudah, Ibu. Ya, oke, oke. Nah, ini kenapa jadi kursornya tidak bisa bergerak ya? Hmm, oke. Baik ya. Di sini mungkin ya ini diperhatikan saja ya apa yang ada di layar ya gitu. Nggak tahu ini memang saya itu kalau apa sedang membuka aplikasi yang lain gitu sama Zoom itu pasti eh, susah gitu ininya apa mau membuka file yang lain gitu. Kalau saya harus sekarang kan saya memang harus membuka file lain gitu ya di ini harus ada pekerjaan gitu sambil lembur sambil ngajar itu tidak bisa gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini terlihat ya beberapa eh, materi apa yang akan kita bahas di pemodelan matematika. Nah, sebenarnya pemodelan matematika ini memang materi yang luas ya. Kenapa dikatakan luas? Nah, karena hampir semua bidang, ya, hampir semua bidang, jika itu nantinya menggunakan aplikasi dari matematika, nah, itu biasanya merupakan pemodelan matematika, gitu ya. Jadi, banyak sekali cabangnya di dalam biologi, di dalam ekonomi, di dalam sosial, gitu ya, di dalam ilmu fisik itu kalau dia aplikasi dari matematika, ya dia pemodelan matematika, gitu intinya. Ya, gitu. Tetapi pemodelan seperti apa di sini pemodelan yang akan kita kerjakan, ya. Ada pemodelan yang memang menggunakan rumus ya. Pemodelan yang memang menggunakan rumus yang sudah ada. Seperti halnya kita pernah belajar misalnya di dalam geometri gitu ya. Di dalam geometri itu misalnya bangun ruang ya. Bangun ruang itu ada volume, ada luas, misalnya ada luas permukaan. Kalau bangun datar ya di situ eh, misalnya ada luas, kemudian ada keliling. Kalau dia bangun ruang berarti dia ada volume, seperti itu ya. Ada luas permukaan. Nah itu menggunakan rumus. Rumus kalau misalkan dia eh, persegi panjang, berarti panjang kali lebar misalnya. Kalau dia persegi, biasanya di sisi kali sisi, S, S kuadrat, misalkan seperti itu. Kemudian kalau dia misalkan volume dari balok, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa melihat ya, ada rumus yang muncul di situ. Ada rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu kan rumus matematika. Ciri dari rumus matematika itu seperti apa? Yaitu tadi, selain muncul simbol, bisa jadi dia muncul angka dan muncul operasi di sana. Gitu ya. Nah, lebih lanjut di sini nanti eh, kita terkait dengan aljabar. Ada variabel, ada parameter, ya, seperti itu. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang. Nah, kenapa kok panjang itu disimbolkan P, lebar disimbolkan L, kemudian tinggi disimbolkan dengan T. Apakah memang paten seperti itu rumusnya? Enggak, ya, tidak. Jadi di sini panjang ya bisa. Kalau saya misalkan saya nggak mau kok menyimpulkan itu dengan P, nggak mau, nggak masalah, ya, tidak masalah. Oh saya mau misalnya eh, panjang itu saya simbolkan eh, misalkan dengan U, kemudian lebarnya V, kemudian tingginya W, gitu ya. Itu juga tidak masalah disimbolkan itu hanya sekedar simbol, ya. Ciri dari sesuatu yang menggunakan simbol gitu ya, menggunakan angka, variabel, parameter, dan kemudian itu dioperasikan itu pemodelan matematika. Nah,
Jadi di sini kita harus mengenal dulu di aljabar, mengenal eh, ada variabel, ada parameter, ada konstanta, gitu ya. Jadi sebetulnya simbol. Nah, mungkin di sini teman-teman kemarin itu kan kita kuliah sistem dinamik ya. Kita kuliah sistem dinamik atau semester ini kemarin ya, sistem dinamik. Di dalam sistem dinamik kemarin kita sempat di pertemuan yang terakhir itu mengerjakan proyek. Nah, proyeknya adalah aplikasi dari sistem dinamik ke pemodelan matematika. Pemodelan matematikanya kalau yang kemarin itu lebih ke pemodelan eh, apa ya, interaksi spesies, lebih ke penyebaran penyakit. Kita tahu ya di situ ya, ada model SIS, ada model SAIR, yang kemarin itu yang teman-teman modelkan itu, ada model-model yang lain kemarin itu ada yang memodelkan tentang apa? Leptospirosis dan lain sebagainya itu ya. Ada yang memodelkan monkeypox dan lain sebagainya. Nah, di situ kan muncul apa? Muncul variabel di sana. Nah, kita membagi populasi ke dalam kelas-kelas misalnya. Di situ muncul kelasnya. Kelas misalkan, oh saya ini penyakit influenza. Influenza saya modelnya SI ya, SI atau SIS biasa. Gitu. Di situ S itu susceptible, kemudian I-nya itu infectious. Nah, apakah simbol itu tuh paten? Tidak boleh kita ganti simbolnya. Enggak boleh. Jadi banyak mungkin dari mahasiswa itu yang menyangka bahwa itu kayaknya model yang memang sudah paten tidak bisa diotak-atik gitu. Jadi kalaupun dia memodelkan nanti tetap aja SIS, SIR gitu ya. Kemudian SIIR. Nah, misalkan seperti itu disangka itu memang sudah seperti itu bentuknya. Enggak. Itu adalah model pada umumnya. Misalkan panjang kali lebar kali tinggi tadi itu, ya. Kalau itu kita dibangun ruang. Nah, simbol yang biasa digunakan panjang kali lebar kali tinggi. Itu kalau di Indonesia, belum tentu kalau misalkan itu di luar sana, ya pasti bukan panjang kali lebar kali tinggi kan? Gitu. Kenapa dia SIS gitu ya? Nah, karena di situ susceptible infectious. Nah, karena dia penemu dari model tersebut dulunya dari orang luar negeri, ya. Penulisnya dari orang luar negeri gitu. Kalau orang Indonesia, oh saya orang Indonesia nih, saya mau simbolnya, sudahlah saya bahasa Indonesia kan saja. Saya kasih mungkin simbolnya eh, yang lain gitu. Itu boleh. Misalkan sasetebel itu artinya kan sehat, sehat tapi rentan gitu. Boleh. Mau saya simbolkan R saja kalau gitu. Boleh nggak? Boleh, ya gitu. Tidak harus simbol itu betul-betul mengikuti model yang sudah ada, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kita menulis ya, ketika kita menulis apapun di sini, menulis daftar pustaka gitu ya. Menulis daftar pustaka kalau kita ya itu kan pasti akan banyak definisi, ada banyak teorema ya. Definisi teorema sebagai tool ketika kita mau menyelesaikan masalah. Nah, di situ akan muncul banyak sekali rumus-rumus. Banyak rumus-rumus. Nah, ketika Anda menulis, jika Anda tidak menyebutkan kutipan langsung, ya, tidak menyebutkan kutipan langsung, artinya kalau kutipan langsung itu Anda memang betul-betul itu harus kutipan, tidak diubah, ya, kata-katanya tidak diubah, definisinya tidak diubah sama sekali, ya. Nah, itu rumusnya kan biasanya ada X, Y, variabel acak misalkan. Variabel acak, oh saya pakai X besar. Kalau rata-rata saya pakai X bar, ya, gitu ya. Kalau itu vektor, saya pakai X bold, gitu ya. Kalau saya skalar, pakai X kecil biasa. Nah, penyimbolan seperti itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan kutipan langsung, sebenarnya penyimbolan itu bisa kita
sinkronisasi. Disinkronisasi itu artinya apa? Nah, agar tulisannya itu nanti bagus dan nyambung, gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita mengambil referensi dari berbagai macam buku, dari berbagai macam artikel, gitu ya. Nah, itu pasti akan berbeda-beda simbolnya, gitu. Karena di situ simbolnya akan berbeda-beda, seharusnya penulisan yang baik itu simbolnya itu disinkronkan dulu semuanya. Sehingga tidak ada simbol yang berbeda yang muncul dengan istilah yang sama. Ya, misalkan rata-rata, saya satunya mengambil dari buku A, saya mengambil dari buku A, simbolnya, simbolnya itu rata-ratanya R. Itu dari buku yang pertama. Dari buku yang kedua, kemudian di situ disimbolkan dengan X bar, gitu. Yang ketiga, dia disimbolkan misalnya dengan eh, misalkan rata-rata di situ ada rata-rata, ada rate, disimbolkan dengan simbol lain. Misalkan di situ disimbolkan dengan mu. Nah, itu ya, ada mu. Nah, kemudian Anda bingung, loh ini kok lain-lain. Padahal maksud di dalam penelitian kita, rata-rata itu sama ya maksudnya ya yang disebutkan. Di awal sampai dengan akhir. Nah, itu kita sinkronkan. Kalau memang pengertiannya sama. Jadi, boleh itu diubah? Boleh. Justru kalau misalkan kita mau menulis, ya dengan syarat itu bukan kutipan langsung, memang harus kita ubah. Agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda. Nanti kita samakan saja, kita sinkronkan. Misalkan kita menggunakan salah satu simbol yang memang akan kita gunakan di dalam penelitian kita, ya, gitu. Misalkan di situ rata-rata ya sudah di situ eh, kita gunakan misalkan kita gunakan simbol-simbol yang kita mau seperti itu, ya. Tetapi kalau itu sudah merupakan kutipan secara definitif tidak bisa kita ubah gitu ya. Tetapi kita berikan keterangan, oh ini definisinya seperti ini, memang memang sudah tertulis seperti ini. Kita berikan penjelasan di bawahnya. Penjelasannya seperti apa? Nah, untuk eh, analisa dari penelitian ini selanjutnya simbol disinkronkan. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan simbol yang akan dipakai adalah simbol misalkan X. Ada penjelasan seperti itu. Ya, gitu. Itu tulisan yang baik. Jadi bisa terbaca mengalirnya itu indah gitu. Gitu ya. Tanpa orang itu berpikir, "Oh, ini ada X di sini, ada R di sini. Kemudian ada simbol lain di sini sama-sama rata-rata. Samakah? Berbedakah?" Nah, jangan sampai menimbulkan pengertian seperti itu. Nah, kemudian apakah simbol itu bebas, penyimbolan itu bebas? Ya bebas. Bebas, tetapi biasanya memang menggunakan simbol-simbol yang orang itu familiar. Biasanya seperti itu ya. Panjang kali lebar kali tinggi familiar kan? SIS biasanya digunakan simbol itu. Oke, familiar. Nah, kebanyakan orang-orang yang memang di bidang-bidang matematika itu mengenal simbol itu. Di dalam statistik ya gitu, ada mu gitu ya. Ada kemudian simbol di situ ada S itu misalkan ada simpangan paku dan lain sebagainya ya. Simbol-simbol yang memang sudah familiar biasanya digunakan seperti itu atau inisial dari katanya gitu ya. Itu. Nah, kemudian di dalam pemodelan matematika kita itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati di dalam apa? Di dalam menggunakan rumus, di dalam menggunakan rumus ataupun di dalam membangun rumus ya. Karena inti dari pemodelan matematika itu sendiri sebetulnya ada dua teman-teman ya. Yang pertama adalah menggunakan rumus yang sudah ada ya, menggunakan rumus yang sudah ada panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu ya menggunakan misalnya di situ S kuadrat ya, rumus persegi, rumus Pitagoras gitu ya, misalnya itu rumus yang sudah ada. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang sudah ada boleh. Apakah itu bukan pemodelan matematika? Pemodelan matematika juga, gitu ya.
tetapi di situ menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, bagaimana dengan membangun rumus? Kalau membangun rumus, lain lagi, ya, lain lagi berangkatnya. Berangkatnya itu adalah dari kita mempelajari permasalahan-permasalahan di dunia nyata dulu, ya. Kita mempelajari permasalahan di dunia nyata, kemudian dari permasalahan dunia nyata itu kita definisikan variabel dan parameter pembentuknya, gitu ya. Baru kemudian kita bangun rumusnya dengan apa? Dengan memunculkan, dengan eh, dengan merangkai variabel dan parameter itu dengan operasi sehingga terbentuk satu rumus matematika itu. Nah, itu artinya membangun model matematika, bukan menggunakan bukan menggunakan rumus Atau matematika. prinsip baru Itu aja kali ya. pengertian yang berbeda. Iya. Nah, yang akan dipelajari di sini di mata kuliah pemodelan matematika itu membangun rumus ya, membangun rumus, bukan menggunakan rumus yang sudah ada. Jadi teman-teman nanti karena di sini pemodelan matematika itu tentu project based ya, tentu project based. Nah, ketika nanti membuat project itu bisa bisa langsung dinilai projectnya itu eh, menggunakan rumus yang sudah ada atau membangun rumus baru itu. Nah, misalkan ada regresi nih ya, ada regresi. Kita tahu persamaan regresi, ya. Misalkan oke dengan persamaan regresi regresi sederhana biasa kita menggunakan itu. Sama persis variabelnya, sama persis parameternya, ya. Kemudian di situ juga apa namanya? Juga cuma variabel terikatnya juga cuma satu, variabel bebasnya satu gitu ya. Nah, itu akan sama persis. Akan sama persis dengan rumus regresi itu. Nah, kalau sudah seperti itu, sebetulnya membangun model eh, atau menggunakan rumus. Cuma menggunakan rumus, teman-teman, gitu ya. Cuma menggunakan rumus yang sudah ada. Kalau cuma menggunakan rumus yang sudah ada, nah itu tidak usah kita pelajari lagi, ya, tidak usah kita pelajari lagi. Kita sudah pernah belajar kan gitu. Jadi usahakan nanti jangan yang itu, ya, jangan yang eh, rumus yang sudah ada, kemudian kita angkat satu proyek dari rumus yang sudah ada. Jangan seperti itu. Nah, bangunlah suatu rumusan yang baru dari fenomena permasalahan di dunia nyata. Seperti itu. Itu baru yang namanya memodelkan secara matematis, memodelkan matematika, pemodelan matematika yang kita maksud, ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini, di dalam pemodelan itu yang harus kita cermati juga adalah bagaimana kita memaknai setiap variabel dan parameter, ya gitu ya. Nah, kita tidak bisa sembarangan gitu ya. Variabel dan parameter itu munculnya dari mana? Munculnya dari mana? Nah, ini kita harus melakukan survei dulu nanti ketika mau merumuskan model matematika, gitu ya. Kita survei dulu. Kita survei ke lapangan. Nah, kira-kira fenomena yang terjadi di lapangan itu seperti apa? Itu baru di situ kita simbolkan. Sesuatu yang memang jelas terjadi, ya, jelas terjadi atau di dunia nyata itu real, gitu ya. Itu yang seperti apa? Kalau dia ada datanya, ada reportnya, gitu ya. Misalnya di sini eh, jumlah pasien eh, jumlah pasien demam berdarah misalnya, ya, sebagai sebagai di situ misalkan variabel jumlah pasien DBD, demam berdarah. Nah, itu kalau misalkan di dunia nyata ternyata kita kita memilih ruang lingkup tertentu ya, misalkan di Jakarta. Jumlah pasien demam berdarah di Jakarta misalnya. Nah, itu jelas jumlahnya. Kita bisa ketahui datanya. Dari mana datanya?
Misalkan bisa dari dinas kesehatan, ya kan? Dari rumah sakit gitu. Kita bisa ketahui jumlahnya, ada datanya gitu. Kalau sudah ada datanya, pasti jelas di situ. Nanti kita ketika membangun model, ya sudah jelas nanti datanya ada, memang benar itu terjadi. Nah, itu ya. Kemudian, contoh lagi, nah bagaimana kalau sesuatu yang sebetulnya itu terjadi, tetapi datanya itu sulit untuk dicari. Nah, sulit untuk dicari. Kadang-kadang data itu juga tidak mudah ya untuk dicari. Gitu. Tapi sebetulnya ada, harusnya ada gitu. Nah, boleh saja di situ nanti kita juga membangun satu parameter atau variabel dari data itu gitu. Tetapi nanti biasanya kalau misalkan datanya tidak bisa data yang betul-betul nyata gitu ya, nanti kita bisa datanya itu mengambil dari tulisan-tulisan orang lain gitu ya. Misalkan, oh itu data di Indonesia itu nggak ada. Tetapi sebetulnya fenomena itu terjadi. Entah itu sebetulnya fenomena itu kan bisa jadi ya fenomena penyakit misalkan demam berdarah. Demam berdarah yang ada di Indonesia barangkali dengan yang di Filipina ya, dengan yang di Filipina barangkali karakteristiknya memang berbeda. Berbeda dalam hal penanganannya. Mungkin ya di Filipina mereka ada penanganan sendiri demam berdarah itu. Barangkali mereka sudah ada loh vaksin demam berdarah, tetapi di Indonesia belum ada. Gitu ya. Di Indonesia belum ada. Atau sebetulnya ada, tetapi belum bisa ditelusuri datanya, gitu ya. Sudah ada atau belum, tapi sebetulnya sudah ada. Kalau dari berita mana, misalkan dari breaking news, oh ternyata ditemukan vaksin ini oleh dokter siapa, gitu. Tetapi tidak ada data secara eksplisit, yaitu masih tidak masalah untuk dimodelkan. Nah, untuk nilainya nanti masih bisa kita konversikan eh, dengan misalkan dari negara lain misalkan yang karakteristiknya sama itu ya itu. Nah, yang tidak boleh itu bagaimana? Yang tidak boleh itu kita mengada-ada di dunia nyata itu tidak ada gitu ya. Data itu memang tidak ada, tidak terjadi tapi kita oh ya pokoknya oh, kan saya tuh diminta untuk memodelkan sesuatu yang baru. Ya sudah, saya tambahkan aja ini. Saya tambahkan variabelnya saja di sini. Saya tambahin aja parameternya di situ. Nah, nah, ditambahkan ini dengan alasan apa? Jika kita misalkan menambahkan atau mungkin kita menambahkan gitu ya. Nah, itu harus dengan satu alasan. Nah, cara untuk eh, alasannya itu biar tepat, itu bagaimana? Ya kita pelajari dulu referensinya, ya. Bener nggak ini kalau misalkan ditambahkan? Ternyata DBD ini dari wacana gitu, ada wacana eh, atau misalkan saya baca dari jurnal artikel gitu ya, demam berdarah. Nah, demam berdarah ini penyakitnya demam berdarah ini sebetulnya dia bisa sembuh tentunya ya. Tetapi juga ada yang meninggal demam berdarah. Nyatanya kan seperti itu. Ada yang meninggal. Nah, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Kalau ada yang sembuh, ada yang meninggal. Itu ya. Berarti di situ pasti bagaimana? Pasti juga bisa kembali ke S lagi kalau kita simbolkan dia eh, misalkan di situ seir gitu ya. Seir, seirs, seirs. Berarti ada S-nya itu akan kembali ke S lagi. Itu ya kita berikan panah. Kalau gitu, kalau misalkan kita gunakan diagram transfer. Itu ya karena dia bisa sembuh. Ya, jangan sampai kita memodelkan itu salah, karena kalau misalkan memodelkan salah itu juga bisa bahaya untuk membaca. Anda penyakitnya penyakit misalkan AIDS gitu ya, penyakitnya HIV, tetapi modelnya di situ modelnya cis, itu ya, bisa sembuh. Nah, itu kan jadi salah.
Atau mungkin sebaliknya, modelnya cuma flu biasa, Anda modelkan di situ bersifat fatal disease. Bersifat fatal itu artinya di situ ya tidak ada kemungkinan untuk sembuh, gitu ya. Nah, itu juga akan menjadi model yang salah. Ketika salah itu nanti juga untuk pembaca-pembaca lain interpretasinya akan salah, ya, gitu. Jadi, eh, makanya teman-teman ketika misalkan mencari referensi, itu harus referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, referensi yang baik gitu ya. Itu tuh karena itu. Jadi jangan asal referensinya itu misalkan kita dari referensi eh, biasanya teman-teman dalam menulis skripsi saja ya kakak-kakak tingkat gitu ya. Biasanya sukanya mencari referensi itu dari misalkan dari kakak tingkatnya gitu ya, dari skripsi atau tesis kakak tingkatnya gitu ya. Atau mungkin dari universitas yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, kecuali kalau dia sudah dituliskan dalam jurnal, kalau dia belum dituliskan dalam jurnal, itu masih merupakan tanda tanya sebenarnya, gitu. Benar apa enggak, gitu ya. Gitu. Karena kalau misalkan dia sudah di dalam bentuk jurnal, biasanya akan melalui review. Nah, jurnal pun itu juga apa banyak macamnya teman-teman jurnal itu. Kalau jurnal itu nasional itu kita tuh bisa memilih jurnal yang terbagus sampai dengan mungkin yang tingkatannya biasa-biasa, sangat biasa, gitu ya. Kalau jurnal ini Anda bisa menelusuri referensi Anda nanti, telusurilah referensi itu. Kalau bisa referensinya itu dari jurnal kita lihat, di situ kan ada nama jurnalnya. Kita telusuri nama jurnal itu. Misalnya ada jurnal Matematika UNJ. Nah, jurnal matematika kita sendiri kan punya jurnal, tapi jurnal kita ini belum terakreditasi. Nah, karena belum terakreditasi, sebetulnya secara quality itu agak kurang. Kalau bisa, untuk referensi karya ilmiah, jangan jurnal-jurnal yang itu, kalau bisa, gitu ya. Nah, cari jurnal-jurnal yang mungkin di situ ada Sinta, ada tingkat-tingkatan Sinta. Sinta satu, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Karena apa? Biasanya jurnal-jurnal yang lolos di apa lolos sebagai jurnal yang kualitasnya bagus itu pasti melalui review yang agak apa ya agak detail gitu ya, reviewnya detail, jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, teman-teman nanti seperti itu. Yang pertama ketika memodelkan, ya memang kita harus mempelajari fenomena realnya dulu. Dari mana? Dari jurnal, dari paper, artikel ilmiah, silakan, atau mungkin survei secara langsung boleh, ya. Dari data primer juga boleh, gitu ya. Tapi referensinya harus jelas. Karena referensi ini akan menentukan kualitas dari pemodelan, kualitas dari model kita, dari tulisan kita. Ketika nanti referensinya itu terlihat sih dari referensi itu sebetulnya tulisan kita kualitasnya seperti apa akan terlihat dari referensi yang kita catat ya. Kemana kita mereverse di situ mencerminkan kualitas dari referensi kita, kualitas dari tulisan kita. Skripsi ya, skripsi itu juga kita bisa menilai dari awal ketika kita membaca tanpa harus membaca isinya ya. Ketika kita langsung lihat di daftar pusakanya apa saja yang digunakan, itu sudah tahu eh, kualitas dari tulisannya, gitu ya. Makanya di situ referensi, carilah referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jurnal, carilah jurnal internasional kalau bisa, karena jurnal internasional tentu melalui proses review yang eh, bagus. Apalagi kalau jurnal itu bereputasi. Jurnal bereputasi itu apa ya macam-macam. Bisa di situ artinya jurnalnya diindek oleh lembaga pengindek yang bagus. Misalkan Scopus. Scopus bisa kita G1, G2, G3, G4. Kalau dia Web of Science, berarti jangan yang menggunakan emerging jurnal. Emerging jurnal itu sebetulnya jurnal itu sebetulnya sudah mau mati gitu ya. Mau mati atau sudah ibaratnya sudah sakaratul maut gitu ya.
jurnalnya itu. Artinya di situ sudah tidak ada harapan lagi untuk akan lanjut di periode penerbitan berikutnya. Atau barangkali akan di blacklist dengan segera karena tidak ada eh, progres atau kinerja yang bagus dari jurnal itu. Gitu ya. Nah, kita memilih referensi yang bagus ya untuk membangun model yang berkualitas. Oke, seperti itu. Kemudian di dalam pemodelan ini yang harus kita ingat lagi adalah originalitas, teman-teman, originalitas kita. Originalitas kita itu di mana di sini adalah ketika kita bisa menceritakan kebaruan dari model kita. Sama ya seperti skripsi, sama seperti tulisan-tulisan yang lain. Kita tuh memang tidak boleh menulis apa yang memang sudah ditulis orang lain sama persis. Itu namanya plagiarisme. Itu tidak boleh. Itu etika dari karya ilmiah itu tidak boleh, teman-teman. Mau itu tugas apa, mau itu cuma tugas gitu ya, tugas kalau itu terkait dengan artikel ilmiah ya. Kalau misalkan kita menulis satu karya, misalkan itu laporan PKL, kemudian di sini teman-teman itu apa saja di metodologi penelitian gitu ya. Kan kita kan harus ada kebaruannya di sana. Kemudian disrupsi. Nah, itu memang harus ada kebaruannya. Ketika kita bisa menstatement kebaruan saya ini apa, perbedaan dengan referensi utama itu apa, itulah yang dimaksud dengan karya yang bagus ya gitu. Tidak sama modelnya. Jika sama, itu nanti akan bisa terdeteksi plagiarisme. Jangankan plagiarisme ke artikel orang lain, ke diri sendiri itu loh teman-teman juga tidak boleh. Misalnya, saya sudah ini Bu, saya sudah mempublikasikan, saya ketika ada lomba karya ilmiah, saya sudah di sini saya sudah menghasilkan satu artikel. Artikelnya sudah saya publis ya ke jurnal matematika gitu. Nah, kemudian Anda angkat itu sebagai skripsi. Nah, itu tidak boleh. Artinya kalau itu sudah terpublish di satu jurnal gitu ya, ketika Anda misalkan menulis karya ilmiah sudah terpublikasi di satu jurnal tertentu, itu tidak bisa kita tulis lagi, kita angkat sebagai tulisan yang baru. Gitu ya. Walaupun itu penuh loh, tapi kan itu juga tulisan saya. Iya, itu yang dinamakan auto plagiarisme. Tidak boleh tetap ya, gitu. Kalau misalkan kita mereverse, boleh menjadikan karya kita referensi kita. Itu boleh, tetapi tetap harus berbeda ya, gitu. Tetap harus berbeda. Kita artinya di dalam daftar pusakanya itu nanti ada nama kita juga. Itu boleh, memang seperti itu aturannya. Kalau memang kita mau mereverse ke karya-karya kita sebelumnya. Tetapi tidak boleh sama. Apapun itu harus diceritakan kebaruan. Tempat di mana kita menceritakan kebaruan itu di mana? Berulang-ulang saya katakan di latar belakang. Ya, itu adalah etika publikasi. Ya, itu. Nah, di dalam pemodelan matematika apalagi? Karena pemodelan matematika itu nanti kita akan membangun satu rumus hal yang baru, tidak sama dengan model-model yang lain. Ya seperti pada saat sistem dinamik saja, ya. Nah, ketika kemarin sempat memodelkan, oh penyakit ini, penyakit itu, gitu ya. Nah, kenapa sih saya meminta barunya apa, barunya apa, barunya apa? Karena memang tidak boleh kita memodelkan apa yang sudah dimodelkan oleh orang lain, itu tidak boleh, teman-teman. Gitu ya, itu. Ya, di dalam pemodelan matematika itu yang utama, ya, kebaruan. Dan kemudian eh, ketika kita memodelkan, itu kita harus mengenal toolnya, teman-teman. Toolnya ini apa? Yang tepat itu apa? Masalah teorinya mah sudah kita pelajari semua, gitu ya. Di aljabar linier. Di aljabar linier itu kita belajar kan? Kita belajar eh, kita belajar matrik, kita belajar vektor, gitu ya.
matrik, vektor, kemudian di situ nilai eigen, vektor Eiger, dan lain sebagainya. Itu tool juga untuk memodelkan. Itu di dalam aljabar. Di dalam persamaan diferensial kita mengenal kemarin kita sudah belajar PD, PD elementer ya, PD biasa kita mempelajari. Kita mempelajari PD parsial juga ya. Nah, kemudian kita mempelajari juga matematika asuransi, kita mempelajari matematika keuangan, kita mempelajari matematika ekonomi, ya kan? Kita mempelajari program linier, kita belajar juga teknik riset operasi. Nah, itu semua adalah tool ya untuk membangun satu model matematika gitu. Asalkan sekali lagi kita tidak menggunakan rumus yang sudah ada. Kalau itu sudah ada rumusnya gitu ya, jangan yang itu lagi. Coba bagaimana kita mengotak-atik sehingga nanti itu kita bisa menghasilkan atau bisa menulis satu rumusan model yang baru. Itu baru namanya pemodelan matematika. Gitu ya, aplikasi. Karena pada dasarnya teman-teman, jika ilmu matematika Anda belajar kalkulus, belajar analisis, yang sudah dipelajari kemarin-kemarin itu udah bersusah-susah mempelajari itu, ya kan? Tetapi kalau tidak menyentuh ke aplikasinya, itu sama saja bohong, beneran, gitu ya. Jadi tidak tahu manfaatnya belajar itu. Nah, statistik. Nah, kenapa sekarang statistik itu kan banyak ya? Ada eh, ada banyak karakteristik tentunya di sini. Ada yang model regresi aja, regresi sederhana, ada berganda, ada panel dan lain sebagainya. Itu untuk data-data yang seperti apa pelajari di sana. Ketika nanti mau memodelkan di bidang-bidang statistik, boleh. Di dalam misalkan ilmu komputer, sekarang eh, kita eh, belajar mengenai machine learning. Iya, ya sudah, kita bisa mengintegrasikan matematika dengan machine learning juga. Gitu ya, silakan, tidak masalah. Itu nanti lebih aplikasinya di bidang komputer. Oh, saya mau saya ingin membahas analisis analisis sentimen, analisis sentimen. Nah, analisis sentimen dengan naive Bayes, ya, dengan naive Bayes. Nah, itu aplikasinya sebetulnya lebih ke selain di sini juga ada statistik, juga ilmu komputer boleh jadi combine. Nah, itu semua sudah ada pelajari. Saya mau menggunakan Monte Carlo. Boleh, monggo, ya, gitu. Jadi dari tool-tool yang sudah pernah dipelajari itu, nah nanti di sini adalah bekal ketika kita mau menyusun, kita mau merumuskan satu pemodelan matematika. Tidak usah dipelajari lagi, kalau dipelajari lagi ya tidak selesai, gitu. Itu ya. Jadi harapannya di sini teman-teman kita itu bisa sampai dengan selesai ya nanti memodelkannya gitu project ya project itu nanti setelah UTS seperti biasanya ya project itu setelah UTS sampai dengan nanti UAS gitu. Nah, kenapa sih kok mesti project gitu? Loh, sekarang kita memang harus seperti itu. Kalau dulu itu tidak, teman-teman. Dulu yang waktu awal-awal berdirinya matematika, nah berdirinya prodi matematika itu pembelajaran itu tidak seperti ini. Tidak ada proyek-proyek itu tidak ada. Tidak ada presentasi-presentasi gitu tuh ada, tetapi porsinya itu kecil. Nah, semakin ke sini kita semakin dituntut untuk eh, untuk ini ya membuat satu pembelajaran yang student center gitu sebenarnya ya. Makanya semua RPS itu harus dirombak ya. Yang semula dulu itu ekspositori gitu ya, pembelajaran langsung, menjelaskan di apa di whiteboard zaman dulu ya. Nah, sekarang kita harus ada project paling tidak ada case base. Kalau tidak project base berarti ada case base. Jadi ya maaf-maaf jika sekarang mahasiswa memang harus
betul-betul eh, aktif dan kreatif gitu ya. Jika mahasiswa tidak aktif ya dia tidak belajar apa-apa jadinya seperti itu ya itu. Nanti akan misalkan di situ dibagi kelompok ya untuk menyelesaikan proyek, makanya di situ kelompok itu harus didelegasikan dengan baik gitu ya. Didelegasikan dengan baik, ini adalah salah satu dari apa? Salah satu dari teknik proyek ya, pembagian proyek. Nah, proyek itu kan ada progres yang pertama harus apa dulu gitu ya. Nah, nanti berikan di situ delegasi, berikan pembagian tugas yang baik untuk teman-teman di dalam satu kelompok. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa saja sih sebetulnya yang akan kita pelajari sebelum UTS? Ya, sebelum UTS itu kita akan pelajari bagaimana sih cara memodelkan itu, gitu ya. Bagaimana tahap-tahap pemodelan matematika itu bagaimana? Bagaimana sih contoh-contoh pemodelan matematika yang sudah pernah dikerjakan para pemodel-pemodel itu sebelumnya itu seperti apa? Model yang bagus itu seperti apa? Model yang kurang baik itu seperti apa? Itu yang akan kita pelajari sebelum UTS. Setelah UTS, sudah mahasiswa nanti mengerjakan proyeknya. Seperti itu. Nah, di sini tentu yang dibutuhkan adalah effort, adalah kemauan untuk mempelajari hal yang baru tentunya. Gitu ya. Oh, saya eh, nanti akan terlihat di sini, terlihat akan tersebar gitu ya. Oh, saya maunya lebih sukanya ke statistik. Silakan cari bidang-bidang statistik. Cari celah yang masih bisa diangkat sebagai model matematika. Gitu, boleh dari statistik. Saya mau arahnya itu ke finance. It's fine, finance, keuangan, boleh. Saya maunya ke biologi, banyak model pemodelan biologi. Silakan, mau menggunakan apa? Mau menggunakan aljabar, persamaan diferensial, boleh. Integral, silakan digunakan. Gitu ya. Saya mau aplikasinya itu ke teori graf, boleh ke graf teori. Saya maunya mungkin eh, lebih ke ilmu-ilmu yang lain, bidang-bidang ilmu yang lain, kimia, fisika. Ya sudah, silakan di sini. Silakan bereksplorasi sehingga bisa menghasilkan model yang bagus. Sebetulnya memodelkan itu tidak usah jauh-jauh, tidak usah jauh-jauh berpikirnya ya. Berpikirnya tuh oh kayak eh, begitu kita masuk, oh ya modelkan gitu ya, bangun suatu rumus yang baik, bangun suatu rumus pemodelan matematika. Kita tuh sudah mindsetnya tuh sudah langsung apa, sudah langsung berguguran, wah ini susah, ini sulit. Jangan seperti itu, gitu. Bisa kita mulai dari model yang sederhana. Model yang sederhana itu eh, jadi kelihatan rumusnya sederhana, tapi sebetulnya idenya itu tidak sesederhana itu. Bisa jadi seperti itu. Ya, misalkan begini saja sebagai contoh. Misalnya kita mau memodelkan tentang kecepatan. Kecepatan kecepatan kita jalan kaki gitu saja ya. Kecepatan kita jalan kaki. Kalau kita jalan kaki di jalan yang mulus ya, di jalan yang mulus itu jelas nanti. Oh ini misalkan kecepatannya berapa. Nah bagaimana kalau sekarang kita jalan di semak-semak? Nah ini bagaimana kalau jalannya itu di semak-semak? Bagaimana kalau kita jalan tetapi di situ banyak halang rintang? Nah kecepatannya bagaimana? Nah dari situ saja sebetulnya ada ide baru. Nah, itu juga pemodelan. Apakah itu tidak boleh sebagai proyek? Boleh banget untuk proyek. Nah, tapi kita pikirkan ini bagaimana? Kalau kita mau menghitung kecepatan apa jalan di semak-semak ini bagaimana? Bagaimana kalau kita bandingkan itu jalan di jalan yang rata, lurus, mulus? Bagaimana kalau di sini ada halangan gitu ya, ada halangan yang mesti berhenti dulu atau bagaimana? Nah, itu bagaimana? Kemudian dari itu kita bangun rumus masing-masing. Rumusnya apa? Tentang kecepatan semua.
Pasti ada berbeda gitu, ya. Nah, itu. Walaupun rumus awalnya sama, tetapi barangkali dengan adanya fenomena-fenomena seperti itu akan ada muncul variabel atau parameter yang baru. Nah, seperti itu, ya. Jadi eh, tidak jauh-jauh ya, tidak jauh-jauh sebetulnya dari dunia, dari apa fenomena di sekitar kita. Nah, misalkan di situ kita juga bisa, misalkan kita mau mengadaptasi resep, teman-teman. Kalau kita mengadaptasi resep itu kan kita juga pakai perhitungan. Iya nggak? Atau tidak? Penjual nasi goreng itu teman-teman, kalau dia misalkan ini ya, masak nasi goreng satu piring. Masak nasi goreng satu piring gampang. Sudah jelas kan di situ garamnya segini, ya kan? Minyaknya segini, bawang merah, bawang putih segini. Nah, itu juga bisa dimodelkan. Nah, bagaimana sekarang kalau kita masak sekaligus, gitu ya, sekaligus misalkan di sini ada pembelinya itu 8, misalkan 8 piring sekaligus, ya, 8 piring sekaligus. Itu bagaimana? Kita kalikan misalkan, oh semuanya dengan 8 kah atau bagaimana? Ya, seperti itu. Nah, kalau cuma mengalihkan begitu kan jadi sederhana, Bu. Jadi itu nanti bagaimana? Loh, ya kan banyak hal yang bisa kita perhatikan. Misalnya kosnya bagaimana, ya kan? Kos itu artinya eh, harganya, menguntungkan atau tidaknya. Menguntungkan pun ini masih kita bisa jajaki. Menguntungkan dari sisi pembeli atau menguntungkan dari sisi penjual nih. Kalau dari sisi penjual, ya tentunya dia pakai prinsip apa? Prinsip ekonomi, tentunya ya. Prinsip ekonomi itu bagaimana? Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya, sehemat-hematnya. Kalau itu kan prinsip dari penjual, pedagang, prinsip ekonomi. Gitu ya, itu. Lain dari prinsip pembeli yang di situ bertolak belakang. Bertolak belakang artinya di situ mereka mendapatkan mendapatkan, kalau pembeli itu nanti ya mengeluarkan uang biayanya kecil gitu ya, tetapi dia mendapatkan sepuas-puasnya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa apa bisa memodelkan juga mengadapti resep. Kebayang kalau misalkan kita membuat resepnya itu resep yang riskan ya. Riskan itu dalam artian misalkan kita membuat adonan roti. Membuat adonan roti ada bahan-bahan tertentu. Nah, sekarang kalau misalkan kita membuat adonan roti cuma satu resep. Jelas di situ. Jelas misalkan di sini eh, berapa menteganya, gulanya seberapa misalnya gitu ya. Nah, kemudian baking baking soda, kemudian tepung, telur gitu. Nah, bagaimana kalau sekarang nah itu misalkan roti itu cukup untuk dimakan atau mungkin cukup untuk dipotong menjadi 10. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan nggak 10, kita 15 nih. Nah, 15. Nah, di sini ada beberapa komponen. Telur, telur itu tidak bisa telur itu satu satuan ya. Nah, kalau yang kita butuhkan setengah itu bagaimana? Iya kan? Pasti ada yang mubazir setengahnya. Oh, ini kalau misalkan saya butuh, nah ini kalau misalkan 10 apa namanya 10 kue membutuhkan 10 telur gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan ada pecahan, sampai ada pecahan gitu, nanti nah telur tuh nggak bisa dipecah. Nah, ini bagaimana? Pasti di situ ada kita harus menganalisa keuntungan kerugiannya. Kalau kita menambahkan ini oke, tetapi akan ada bahan-bahan yang tersisa, misalnya kita kaitkan dengan keuntungan kerugian. Itu juga model loh ya itu. Bagus itu idenya, ya. Nah, nah kemudian oh ini kalau misalkan saya ini akan banyak bahan-bahan yang mubazir karena
Membeli bahan pun tepung nggak bisa kita beli eceran gitu ya. Paling tidak ada setengah kilo, seperempat kilo, iya kan? Nah, itu harus kita pikirkan. Bukan berarti kita memproduksi banyak itu akan bisa menguntungkan kita. Menggunakan apa kalau sudah seperti itu? Analisis sensitivitas. Nah, itu bagian dari pemodelan bukan sih? Ya, pemodelan juga. Nah, semua hal itu pemodelan, teman-teman. Kok banyak yang diklaim sih sama pemodelan? Ya, memang iya. Pemodelan itu ya memang aplikasi dari matematika, apa yang sudah dipelajari di dalam teori matematika. Penting karena apa? Itu sebagai apa namanya? Sebagai wujud gitu bahwa kita ngerti gitu, ngerti manfaat belajar matematika. Buat apa kalau misalkan kita belajar matematika tetapi tidak mengerti manfaatnya? Ya, seperti itu. Bangunlah model-model yang baru, teman-teman. Ya, untuk project jangan model-model yang sudah ada gitu. Jangan plagiarisme sana sini, gitu ya. Itu etika publikasi itu tidak membolehkan itu, ya. Kalau ketahuan itu juga ada sanksi loh itu, ya, gitu. Kalau misalkan ada profesor bisa melakukan plagiarisme seperti itu ya bisa juga di gelarnya dicopot. Ada politikus yang apa di situ misalkan disertasinya plagiarisme. Nah, kemudian kelulusannya dibatalkan bisa sampai seperti itu teman-teman kan kalau di dunia politik itu kan pasti dicari-cari kesalahan kita. Kalau Anda nanti jadi politikus, wah ternyata ditelusuri. Wah ternyata ini loh apa namanya skripsinya dulu ternyata plagiarisme. Ya sudah, tersebar, kemudian dibatalkan kelulusannya. Itu yang terjadi. Makanya sesuatu itu sekarang itu maunya memang original, original, original. Nah, tetapi tetap ya idenya kita bisa eh, mereverse dari referensi utama. Jangan khawatir. Baru tidak harus baru-baru sekali ya. Kalau baru-baru sekali Anda jadi penemu. Jadi ada tingkatan teman-teman. Tingkatan kebaruan itu ada. Ada eh, ada TKT-nya. Ada ada ukurannya di situ, gitu ya. Yang baru, yang terbaru itu yang ada betul-betul pioner. Nah, itu nanti tingkatan yang pertama gitu ya. Ya, tingkat yang satu. Memang betul-betul merumuskan hal yang baru yang belum pernah orang lain sama sekali. Itu juga boleh. Apakah itu tidak perlu referensi? Tetap referensi itu tetap perlu. Referensi itu kan tidak harus matematika kan? Referensi bisa jadi dari sisi bagaimana fenomena realnya, bagaimana alasan-alasan medisnya, gitu ya. Nah, itu referensi. Jadi itu yang akan dipelajari teman-teman ya. Jadi inti dari apa yang akan dipelajari di sini terutama untuk sebelum UTS adalah nanti tahap-tahap bagaimana memodelkan eh, dari mulai mungkin eh, menyusun dulu ya, dari mempelajari ini dulu tentunya mempelajari referensi. Bagaimana sih mempelajari referensi? Bagaimana kita menemukan permasalahan terbuka dari referensi-referensi itu, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita merumuskan permasalahan terbuka tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita mendefinisikan variabel dan parameter. Ini banyak sekali teman-teman atau mungkin ketika ujian aja nggak tahu ketika ditanya, gitu ya. Variabel dan parameter. Apa bedanya variabel dan parameter itu aja masih kadang-kadang bingung, ya. Apa itu variabel parameter? Padahal itu di aljabar harus dipelajari kan? Variabel, parameter, konstanta, tetapan. Nah, itu berbeda-beda maknanya. Nanti membuat satu variabel, variabel parameter. Sudah jelas di situ harus sesuatu yang terukur. Kalau tidak terukur itu nggak bisa dihitung, tidak bisa diselesaikan gitu teman-teman. Ya, harus jelas. Misalnya di situ, saya mendefinisikan variabel, variabelnya itu eh, variabelnya misalkan di situ saya namai, misalnya eh, populasi.
Salah atau betul itu populasi? Populasi kok jadi variabel? Bisa memangnya dihitung. Nah, itu harus ada nggak terbaca nanti di dalam pemodelan. Artinya kalau populasi itu jumlah, ya. Artinya di situ jumlah individu atau mungkin rata-rata atau angka. Nah, itu harus jelas penyebutannya gitu ya. Jadi eh, hati-hati sekali karena yang akan kita bangun itu rumus. Setiap detail, nah itu harus kita pelajari. Kenapa kok ini ditambah, kenapa ini dikurangi, dikali, dibagi, iya kan? Kenapa dia proporsi dan lain sebagainya, itu hati-hati. Ini betul-betul menjadi sesuatu yang utama di dalam kita membangun itu. Nggak ada ceritanya kita misalkan memodelkan itu nggak ngerti loh, nggak, kenapa nggak ngerti ini ditambah? Ya apa, saya belum paham, nggak ada istilahnya belum paham, wong Anda sendiri yang memodelkan gitu ya, harus bisa menjelaskan apa yang dimodelkan itu. Kalau misalkan tidak bisa yang kompleks, ya yang sederhana. Tetapi yang sederhana, tetapi di situ idenya tidak sederhana tentunya. Ya, seperti itu yang nanti yang diharap. Ya. Jadi nanti untuk contoh-contoh ya di sini sebetulnya akan kita pelajari contoh-contohnya saja dari kita mempelajari tahap-tahap pemodelan itu seperti apa, kemudian contoh-contoh pemodelan itu seperti apa, contoh yang benar, contoh yang salah itu seperti apa gitu ya. Model banyak sekali. Misalkan model dinamika populasi, lalu lintas, getaran, kalau di dalam fisika gitu ya. Nah, itu kemudian mengilustrasikan itu bagaimana. Nah, di sini Anda bisa menggunakan tool-tool yang sudah dipelajari sebelumnya dengan menggunakan Python, dengan Maple, MATLAB dan apa GeoGebra dan lain silahkan kerahkan kemampuan Anda nanti di sini ya, seperti itu. Hasil dari project artikel. Nah, artikel itu jangan berhenti sampai menulis. Nah, kemarin itu teman-teman itu kan menulis ya sistem dinamik misalnya. Nah, itu dipublish. Kalau memang teman-teman itu bisa menstatement apa namanya kebaruannya, itu dipublish lah kemarin itu ya, gitu. Nanti masih bisa konsultasi, bisa nanya kalau misalkan Bu seperti ini enggak itu boleh loh. Itu ya. Sayang itu kalau tidak dipublish. Karena apapun itu tulisan, kalau tidak sampai kita publish itu nanti bisa apa jadi sia-sia gitu. Jadi ya sudah menjadi bahan yang tidak tidak ada manfaatnya. Jadi teman-teman sistem dinamik kemarin sudah dengan effortnya ya membuat model, menulis artikel, publish lah paling tidak di jurnal kita ya, jurnal matematika. Kalau konsultasi masih memungkinkan ya, konsultasi ke saya itu juga boleh. Kalau itu atau ke Bu Debi itu juga boleh ya. Jadi seperti itu, ya. Hasil dari pemodelan matematika ini harapannya juga artikel ilmiah gitu untuk proyeknya nanti. Apakah nanti tetap ada UTS? Tetap ada UTS. UTS-nya tertulis? Iya, tertulis. Nah, nanti apa soalnya? Ya jangan nanya soalnya sekarang, namanya nanti juga tes kan gitu. Nanti ya soalnya biar menjadi kejutan saja ya nanti di UTS seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ini paling tidak ini ya yang akan kita pelajari. Nah, ya ini ya pengertian pemodelan, kemudian tahap-tahap pemodelan, dan kemudian di sini eh, nah model itu nanti kita juga ada model bersamaan diferensial, kemudian contoh-contoh pemodelan. Nah, setelah UTS ini baru menggunakan menentukan strategi yang tepat menyelesaikan model matematika. Nah, sehingga itu nanti bisa menjadi satu proyek yang bagus gitu ya. Ini semua kalau setelah UTS itu ini sudah merupakan apa proyek ya gitu. Penilaian proyek itu ya dari hasil karya teman-teman, hasilnya bagaimana gitu ya. Nanti akan ada presentasi akhir gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan di sini? Dan ini kan maaf ya, Iya, ini kan untuk pertemuan sebelumnya kan untuk menjelaskan model-model matematikanya untuk yang referensinya Bu, untuk kita pelajari iya. pertemuan pertemuan sebelum UTS.
Kenapa, Mas? Referensi untuk ya? referensi pembelajaran. Ya, Kalau agar kita referensi, nantinya saat mhm, iya, iya, Mas. Jadi seperti ini referensi saat itu membuat nanti bisa proyeksi gitu setelah UTS sampai sebelum UAS tidak lain-lain sampai ya. Silakan nanti karena modelnya sangat variasi. itu Nah, di dan sini kalau juga referensi, nah di sini juga bisa bisa ini bisa. teman-teman. Dari misalkan lecture note in biomathematics. Nah, mathematical structure of epidemic system. Nah, silakan nanti dicari referensi ini ya. Karena saya nggak punya e-booknya gitu ya. Nah, nanti di situ juga ada an introduction to mathematical modeling, boleh. Kemudian principle of mathematical modeling. Kemudian dari Habermas, ini terutama model-model matematika biologi. Di situ ada mathematical model judulnya. Habermas ini sering sekali digunakan sebagai referensi. Nah, kemudian di sini juga ada Guide to Mathematical Modeling. Ini juga ada ini bukunya Edward eh, eh, Dillon ini. Nah, di sini saya punyanya itu cetaknya gitu. Nanti teman-teman silakan explore ya e-booknya ya gitu. Ya silakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan jurnal-jurnal yang lain, teman-teman. Karena apa? Karena di sini kita sangat bervariasi. Mungkin tidak semua referensi tertulis di sini ada bidang statistik dan lain sebagainya. Jadi nanti silakan nanti teman-teman bisa dieksplor gitu ya untuk referensi-referensi itu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ibu, mohon maaf, izin bertanya. Ya. Mengenai pembentukan kelompok itu bakal dibuat sebelum UTS atau setelah UTS aja ya, Bu? Sebetulnya tidak masalah ya sebelum UTS pun nanti juga tidak masalah karena tentu nanti juga misalnya di pertemuan keberapa sebelum UTS itu nanti juga ada misalkan coba memodelkan yang sederhana gitu berkelompok juga tidak masalah dibentuknya sebelum UTS juga tidak masalah gitu. Paling tidak nanti eh, dalam satu kelompok, misalnya jumlahnya dua atau tiga gitu, tidak lebih dari itu tentunya gitu. Nanti kita lihat ya seperti apa. Boleh sebelum UTS nanti dibuat ya. Oh, beserta dengan topiknya atau gimana, Bu? Belum. Jadi kalau project nanti mulanya setelah UTS saja gitu ya. Kalau sebelum UTS itu sih masih ada teori-teori gitu yang akan disampaikan. Tapi juga nanti tidak menutup kemungkinan akan ada tugas model sederhana yang harus dikerjakan mahasiswa gitu ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Mm-mm. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Ada yang lain lagi yang ditanyakan? Oke. Nah, jika tidak ada, di sini saya menugaskan ya, ini ada tugas individu ya. Ada tugas individu untuk ke teman-teman gitu ya. Nah, coba buatlah satu model ya, buatlah satu model sepengetahuan teman-teman ya. Nanti sepengetahuan teman-teman sendiri. Bagaimana saya ingin tahu gitu ya. Bagaimana sebetulnya cara memodelkan itu? Barangkali di sini sebetulnya sudah banyak ya teman-teman yang sudah tahu pemodelan, sudah tahu tahap-tahap dari pemodelan itu. Itu ya. Jadi modelkan menurut kemampuan ya masing-masing dan sesuai dengan bidang masing-masing tidak masalah. Saya inginnya bidang biologi, saya inginnya bidang sosial, saya inginnya bidang ekonomi, ini individu ya. Ini saya inginnya bidang ekonomi, saya inginnya keuangan dan lain sebagainya. Silakan, ini saya menugaskan gitu ya untuk membuat model itu. Model sederhana saja. Nah, untuk membangun rumus itu, kira-kira teman-teman itu sudah memahami atau belum sih variabel parameter pembentuknya itu bagaimana, bagaimana operasinya, kenapa ditambah di jumlah dikurangi misalnya gitu. Nah, bagaimana kemampuan dasar dari teman-teman di dalam memodelkan.
Saya ingin tahu. Jadi silakan itu menjadi tugas ya sampai dengan akhir pertemuan ini. Itu ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan tugas? Ibu izin bertanya lagi. Hmm, iya. Mengenai ketentuan format tugasnya seperti apa ya, Bu? Apakah akan Formatnya dipresentasikan bebas. Formatnya bebas bebas? ya. Ditulis misalkan di dalam apa namanya, di dalam Word boleh gitu, atau mungkin di dalam PPT silakan jika nanti mungkin minggu depan mau mencoba ya, memaparkan gitu. Nah, itu juga kesempatan yang baik gitu loh. Saya memodelkan seperti ini loh. Barangkali teman-teman itu sudah punya model yang bagus gitu, yang nanti bisa dilanjutkan untuk project, siapa tahu kan gitu ya, menurut kemampuan teman-teman sendiri. Ini kan kita belum mempelajari tahap-tahap ya, gitu. Belum mempelajari prinsip atau tahap pemodelan. Tetapi bagaimana menurut pengetahuan teman-teman sendiri mengenai pemodelan matematika. Nanti baru di situ kita bahas. Oh, berarti ini loh model yang sudah tepat, ini misalkan yang harus diperbaiki. Kita biar tahu itu. Itu ya tugasnya ya. Silakan dengan berbagai bidang boleh, bidang fisik, misalkan eh, eh, boleh bidang apa saja, mau bidang ekonomi, itu juga banyak ya pemodelan-pemodelan yang sudah pernah ditulis orang lain. Tetapi di sini tolong untuk bisa menjelaskan variabel dan parameternya, dan kalau bisa itu modelnya itu betul-betul sendiri gitu loh, bukan bukan betul-betul apa model yang sudah ada. Kalau model yang sudah ada memang sudah ada, sudah dimodelkan orang lain. Kalau ini kita menciptakan walaupun sederhana, coba. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Berarti Referensinya deadline-nya dari mana? tak. Silahkan dari berbagai referensi. Sekarang tuh referensi itu kan open semua ya. Jurnal itu open source ya. Buku-buku sekarang juga banyak yang open source, e-book sana sini gitu. Jadi silahkan dari berbagai referensi yang sesuai dengan model kita gitu, yang teman-teman mau bentuk tentunya. Kalau di situ tentang apa namanya aljabar ya sudah, di situ referensinya tentu terkait dengan referensi-referensi bidang aljabar. Terkait dengan misalkan masalah sosial, silakan. Masalah sosial itu juga banyak modelnya gitu ya. Silakan gitu. Oke, tadi ada yang mau ditanyakan? Salsa? Ya, Ibu. Jadi deadline-nya minggu depan ya, Bu? Iya, tetapi mulai mengerjakannya ini kan masih ada waktu kan? Iya, Ibu. Iya, ini masih Oh ada ya, waktu. jadi dari sekarang. Iya, Ya. dari sekarang startnya ya. Saja Mm-mm. dari sekarang. Nanti untuk apa modelnya selesai di pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan mungkin ada beberapa mahasiswa yang mencoba menampilkan modelnya. Usahakan sebagus mungkin ya tentunya ya. Nah, baru bisa kita kita analisa bersama-sama. Itu sebetulnya apa sih sebetulnya kesalahan atau mungkin eh, apa kelebihan dari model itu. Gitu ya, sudah tepat atau belum sih model itu gitu ya. Oke, paham dengan apa yang ditugaskan? Paham, Ibu. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Nah, kita ini sampai jam berapa ini sekarang? Kalau berdasarkan jadwal siakat 3 SKS, Bu, sampai 10.50. Sampai 10.50 ya? Iya. Ya, sampai 10.50. Ini kan baru jam 9.25. Jadi masih ada waktu banyak. Harusnya juga bisa selesai sebetulnya gitu ya. Tapi dicoba dikerjakan dulu gitu ya. Tetapi nggak mungkin kalau sekarang bisa selesai, kira-kira memungkinkan untuk bisa selesai? Sepertinya kami masih memahami, Bu, untuk pemodelan Masih mencoba matematikanya. memahami ya. Oke. Iya. Jadi Oh seperti ya, itu Ibu. ya, nanti kita itu 50-50 aja gitu. 50-50 dalam artian ya saya menjelaskan, kemudian teman-teman ada apa yang dikerjakan seperti itu ya. Ya apa namanya, tetap ada setiap pertemuan itu ada aktivitas untuk mahasiswanya juga gitu ya. Baik, Ibu. Ibu Oke. izin bertanya lagi mengenai Iya. pengumpulannya itu ditaruh di Drive. Nanti ke teman-teman silakan bikin Teams ya. Kita bikin mungkin dari Salsa ya, nanti bisa membuat kelas di tim gitu ya. Oh, siap, Nanti Bu. pengumpulannya di sana ya. Kita bikin apa? Mungkin di file tugas gitu ya. File tugas satu misalnya. Gitu ya.
Oke, baik, Bu. Mm. Oke, sekarang ini waktunya ini loh masih ada loh. Silakan kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan gitu. Nah, gitu intinya ya itu nanti referensinya silahkan bisa dieksplorasi karena tidak terbatas sebetulnya referensinya di sini ya gitu. Silakan dari mana saja. Nah, kemudian ya itu tadi yang sudah dijelaskan eh, itulah eh, program kita nanti gitu ya, apa yang akan dipelajari ya. Ini tadi. Nah, ini nanti proyek itu bukan sekali ya, karena proyek itu nanti porsinya itu lebih dari 50% sendiri gitu. Jadi teman-teman memang harus apa membuat proyek yang sebaik-baiknya seperti itu ya. Oke, ini kita standby saja atau bagaimana berarti? Mungkin bisa di Ibu bisa dilanjutkan lagi atau sama teman-temannya Ibu. Hmm. Jadi ini aja ya berarti ya. Jadi teman-teman melanjutkan mengerjakan itu, nanti bisa segera dibuat kelas tim gitu ya. Kalau misalkan ada diskusi, kita diskusi di sana gitu. Ada pertanyaan bisa disampaikan di sana. Kita tutup Zoom-nya. Gitu ya. Bisa ya seperti itu. Tapi teman-teman bukan berarti tidak menyelesaikan sampai dengan jam ini loh ya. Sampai dengan jam 10.50 itu. Tetap sampai jam 10.50 kerjakan itu. Nanti kalau misalkan itu selesai, ya kita mau buka Zoom lagi tidak masalah gitu saya kira ya, biar tidak mubazir. Gitu ya. Setuju seperti itu? Ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Tidak ada ya saya kira ya. Karena tidak ada ini pertanyaan lagi, kita tutup dulu Zoom-nya. Nah, nanti silakan dibikin kelas tim ya, sama saya. Kelas tim. Nah, nanti coba kira-kira bisa selesai nggak? Ini misalkan ini sebenarnya harusnya selesai sih, kan ini model sederhana ya. Nah, itu nanti dalam 30 menit atau mungkin apa, eh, itu aja bisa selesai sebetulnya. 30 menit harusnya ya, gitu. Nah, nanti baru setelah 30 menit itu kalau ada yang sudah selesai, coba tampilkan model yang dibentuk itu seperti apa, gitu ya. Masih mungkin itu nanti, karena sampai dengan 10.50 kita masih punya banyak waktu. Coba dikerjakan dulu ya. Kita nggak apa-apa standby kalau misalkan kita memang mau standby, tapi kalau mau ditutup dulu juga boleh, ya. Oke, baik Bu. Mm-mm. Oke, Ibu, ya, sepertinya mungkin ditutup dulu ya Bu Zoom-nya. Nanti kita fokus. Teman-teman inginnya ya. memfokuskan dalam pemodelannya dulu, Bu. Mm-mm. Oke, nanti Hmm. Tapi dikabari ya. mungkin Kalau bisa memang nanti sudah kabarin. selesai, bisa menyelesaikan misalkan sampai dengan jam 10, misalkan jam 10 atau jam 10 lebih lah gitu ya. Selesai, nanti kita bisa buka Zoom lagi. Gitu ya. Ibu, mohon maaf sebenarnya Bu. Teman-teman minta waktu lebih lagi Bu. Oh, Sepertinya tidak minta bisa untuk sampai hari dengan ini. terakhir berarti. Mengerjakan aja dulu ya. Iya, karena masih proses pemahaman juga Ibu. Oke, Mohon oke. maaf Hmm, sebelumnya. oke. Hmm, oke. Oke, tidak masalah ya kita tutup Zoom-nya. Tetapi jangan lupa waktu kita itu sampai dengan 10.50 gitu ya. Biar saya juga hemat hemat tenaga juga ya. Ini nanti masih ada ngajar yang lain. Oke, baik. Mungkin itu ya Zoom kita bisa kita akhiri. Tetapi teman-teman masih punya kewajiban mengerjakan itu. Kalau bisa selesai, langsung dikumpulkan di Teams ya hari ini juga. Karena waktunya masih panjang ya, ada 1 jam lah gitu, 1 jam bahkan lebih ya. Silakan nanti langsung dikumpulkan di tim ya. Untuk Salsa minta tolong untuk mungkin dibuat kelas tim ya untuk itu. Oke, Baik Ibu.
Terima Oke. kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dulu ya ini timnya. Nah, selamat mengerjakan dulu untuk teman-teman. Nanti bisa langsung di-share atau diinformasikan ketika sudah selesai di apa di hari ini juga, di pertemuan ini juga. Oke, untuk Zoom kita akhiri dulu ya. Silakan mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.